Oke guys, langsung kita proses perakitan. Pertama-tama kita lumasi oli dulu di bagian dudukan bearingnya, kemudian di bagian kruk as langsung kita pasang. Untuk caranya saya menggunakan metode tracker. Nah, seperti ini trackernya ya teman-teman. Kemudian langsung kita pasang, usahakan si bearingnya harus lurus dulu, baru kita masukkan trackernya seperti ini ya. Jadi jangan sampai terjadi kemiringan teman-teman. Harus sampai lurus dulu ya. Kalau misalkan miring jangan dipaksa. Nah, langsung kita proses penrekeran. Untuk stang piston usahakan ke depan ya. Untuk jenis motor lainnya, kalau motor Vario meskipun ke bawah juga tidak masalah, karena bisa diketengahin teman-teman ya. Nah, tahan seperti ini, perlahan demi perlahan harus dilihatin lurus ya tuh teman-teman, lurus. Harus sampai masuk banget ke bagian dalam. Kalau udah masuk seperti ini udah ya tuh teman-teman, langsung kita kendorkan lagi. Sangat mudah sekali ya cara pemasangannya, jangan sampai dipukul-pukul pakai palu nanti bisa oleng. Kemudian kita putar seperti ini dan bagus sekali putarannya ya teman-teman, dan enteng lancar. Tinggal kita kasih lem tribon ya. Nah, seperti ini. Kemudian perhatikan ada 2 buah pin dowel ya, Boss Center. Langsung kita pasangkan seperti ini teman-teman ya. Kita masukkan dulu as standar 2-nya, kemudian tinggal kita masukkan seperti ini sampai masuk, digoyang-goyang, diketek-ketek aja pakai palu karet, bolehlah sampai rapat seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang bautnya, ada baut panjang 4 biji seperti ini ya. Nah, kemudian ada baut yang pendek. Nah, kemudian ada baut yang sedang. Pokoknya jaraknya sekitar 1 jari 1 sentian ya. Kalau misalkan lebih dari 1 jari berarti kepanjangan, kalau kurang dari 1 jari berarti kependekan teman-teman. Kemudian tinggal kita kencangkan secara merata dulu ya menggunakan kunci T. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci torsi di angka 13 Nm teman-teman. 13 sampai dengan 15 Nm itu aman ya. Kemudian sisa lemnya kita bersihkan. Tinggal kita putar-putar, harus lancar seperti ini untuk bagian kruk asnya. Kemudian tinggal kita pasang filter olinya dulu ya. Nah, di sini kita pasang supaya tidak lupa. Langsung kita kencangkan menggunakan kunci 17. Kemudian pasang 2 buah pin dowel untuk bagian pompa oli. Nah, gigi pompa olinya seperti ini. Kemudian kasih pelumasan. Nah, langsung kita pasang, kemudian bautnya baut L. Kita kencangkan menggunakan kunci L5, kemudian kita torsi di angka 15 Nm. Setelah itu tinggal kita pasang bagian rantai ketengnya ya. Nah, pasang rantai ketengnya tidak diganti, masih menggunakan yang lama karena masih bagus. Nah, oke, pasang seperti ini. Masukin ke giginya, kemudian tinggal kita sediakan lidah tensioner ya. Lidah tensionernya kita ganti menggunakan yang baru. Nah, tipe seperti ini juga bisa, ini untuk Vario 125. Kemudian pasang pen, kemudian ada di dalam itu harus ada pen, namun tidak ada sebelumnya ya, cuman ada per saja, tidak apa-apalah, tinggal kita pasang per karena itu fungsinya untuk menekan bearing kruk as supaya tidak mutar ya, tapi tidak apa-apa karena nggak ada, saya cari. Kemudian pasang plat penahan lidah tensionernya, kencangkan langsung, jangan lupa 2 buah pin dowel kita pasang ya. Kemudian gigi pompa oli yang plastiknya kita pasang, harus sampai pas ya, harus plak, jangan sampai tidak ikut muter bagian asnya. Tinggal kita cek aja seperti ini. Nah, ikut muter asnya, baru kita pasang ya tutupnya. Ini ada o-ring ya di bagian dalam, mau dikasih lem boleh, nggak dikasih lem juga tidak masalah. Kita pasang baut-bautnya, kita pasang yang 4 biji aja dulu ya, yang 2 itu nanti sama plat di bagian kabel ya, karena untuk menahan kabel. Nah, oke, setelah kencang tinggal kita putar lagi, harus lancar seperti ini ya teman-teman. Sealnya udah saya pasang ya, seal. Kemudian ring standar 2 penguncinya kita pasang. Kemudian seal kruk as bagian kiri langsung kita pasang, kita kasih oli seperti ini supaya mudah saat proses pemasangannya. Nah, oke, setelah itu tinggal kita pasang bagian piston. Kita rakit dulu bagian piston ya, ringnya ring cacing. Ini untuk pistonnya piston standar, cuma diganti ya. Nah, pakai yang baru karena piston yang sebelumnya itu nggak ada teman-teman. Nah, langsung kita pasang ring cacing seperti ini.
yang bawah harus menyilang ya teman-teman, menyilang. Nah, ke atas seperti ini. Cara pemasangannya seperti ini kalau saya ya. Kemudian perhatikan di sini ada dua ya, dua, ada yang hitam. Yang hitam yang tajam itu di bagian ring kompresi yang kedua. Sedangkan yang tumpul itu di ring kompresi yang ke satu. Dan yang atas itu lebih tumpul pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Nah, seperti ini pemasangannya. Nah, jadi menyilang seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang sepi penguncinya supaya lebih mudah pasang pen pistonnya. Kemudian pasang sepi. Ya, kemudian sediakan aja obeng min kecil. Nah, seperti ini caranya, dicongkel ya, dicongkel harus sampai masuk. Nah, oke, udah tinggal kita pasang langsung, kasih pelumasan bagian stang piston. Tanda in itu menghadap di in ya. Kalau tanda titik panas segitiga itu menghadap di bawah. Tinggal kita pasang sepi pengunci pen piston yang satunya. Pasang 2 buah pin dowel. Kemudian pasang packing. Nah, packingnya kita pasang, nggak perlu dikasih lem untuk packingnya ya teman-teman, supaya tidak menyumbat jalur oli. Nah, oke, kemudian tinggal kita pasang blok piston, kasih pelumasan di bagian piston, dan tata letak ring pistonnya harus sesuaikan dengan selera kita ya, diperhatikan lagi. Langsung pasang seperti ini. Kemudian masukkan piston, ring piston. Nah, kita masukkan yang ada celahnya dulu, tinggal kita tekan aja punggung-punggungnya seperti ini. Nah, sambil dilihatin, sambil kita goyang-goyang seperti ini, tahan aja dari belakang. Nah, seperti ini teman-teman, langsung kita masukkan rantai keteng, kemudian tinggal kita dorong. Nah, harus sampai rapat. Nah, kemudian setelah rapat seperti ini bisa langsung di posisi topkan. Jadi piston harus berada di titik mati atas. Sisa-sisa olinya tinggal kita lap saja. Pasang lidah tensioner bagian bawah, kemudian pasang di bagian headnya dulu, pasang ring di bawahnya, kemudian seal klepnya kita ganti karena ini untuk klepnya udah saya skir ulang. Kasih pelumasan, kemudian klep kita pasang in dan X nya, kemudian sediakan per klep. Nah, untuk yang rapat di bagian bawah ya, biasanya yang atas itu yang ada markingnya, pasang retainer dan kuku klep, tinggal tahan aja seperti ini. Nah, karena mudah sekali untuk proses pemasangannya, didorong pakai tangan juga bisa. Nah, seperti ini teman-teman ya. Mau pakai karet ban bisa, mau pakai plastik, mau pakai kain tambah kunci sok itu juga bisa. Nah, oke, udah terpasang, tinggal kita pasang noken as. Kondisi noken as bagus, bearing-bearingnya bagus, tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, harus sampai pas. Nah, plug aja ya. Kemudian sediakan rocker arm. Kita pasang dulu baut 10 yang ada ringnya ya. Nah, baut 10 yang ada ringnya. Kemudian ini rocker armnya yang in disimpan di in, yang X disimpan di X, jangan sampai tertukar. Kita pasang pen pelatuknya, kemudian bautnya kita pasang ya. Kemudian bagian yang X. Nah, jadi harus diperhatikan, di sini sudah jelas ada tanda in dan X-nya, jadi nggak bakalan tertukar ya teman-teman, karena berbeda, karena bagian X itu ada dekompresinya. Kemudian langsung kita kencangkan ya, kunci 8 dan kunci 10 supaya tidak lupa teman-teman. Nah, kemudian posisi noken as harus posisi bebas ya. Kasih pelumasan aja oli seperti ini. Kemudian pasang 2 buah pin dowel, bawah kanan dan atas kiri. Kemudian langsung pasang packing seng. Packing sengnya mau yang original, mau yang Puboru, mau TGP, itu boleh-boleh saja yang ada catnya ini. Nah, seperti ini. Kalau permukaan blok mesin, blok head itu rata, jadi nggak perlu pakai lem, langsung pasang aja karena itu warna hitam, itu cat, itu adalah lem. Kemudian tinggal kita pasang bagian blok headnya. Nah, setelah masuk seperti ini tinggal kita sediakan baut 10 yang panjang 2 biji, kemudian ada ring, kemudian ada mur. Sediakan saja kuncinya, kunci 14 dan kunci 10T. Nah, kita kencangkan secara bertahap pakai torsi di sini ya. Saya torsi di angka 24,5 Nm. Saya kencangkan secara silang dan bertahap, tidak langsung dikencangkan satu-satu supaya rata. Kemudian yang pinggirnya ini saya torsi di angka 13 Nm. Kemudian pasang magnet untuk melihat top. Nah, garis magnet harus sejajar dengan garis yang ada di crankcase, tandanya piston sudah berada di titik mati atas.
tinggal kita proses pengetopan posisi noken as, posisi bebas, tidak menekan klep. Kemudian gigi rantai ketengnya ke belakangin, baru masukin gigi sintrik ya. Kemudian pasangkan langsung rantai rantai ketengnya ya. Nah, rantai ketengnya. Kemudian untuk garis dari gigi sentriknya itu harus menghadap horizontal ya, atas dan bawah teman-teman. Jadi tanda titiknya menghadap ke depan, garisnya horizontal. Kalau misalkan kurang gusar geser, tinggal digusar geser saja bisa ya, ditarik ulur rantai ketengnya. Nah, ini udah posisi top ya teman-teman, seperti ini. Langsung pasang bautnya dulu. Nah, kalau saya nggak dikencangin dulu, langsung pasang penekan tensionernya ini. Penekan tensionernya kita pasang, putar menggunakan obeng min supaya dia naik ke atas sampai macet. Kencangkan, baru kita putar lagi, menekan otomatis. Nah, setelah itu kita torsi di angka 15 Nm untuk gigi sindriknya, bautnya ya. Kemudian pasangkan baut oli. Kemudian masukin oli, pasang lagi, tutup, menekan tensionernya. Kemudian langsung kita putar pakai impact. Nah, kita cek bagian olinya, oli sudah ada naik ke bagian atas, sudah ada pelumasan ya teman-teman. Tinggal kita kasih pelumasan lem di sini untuk pemasangan bagian water pump. Nah, langsung kita pasang seperti ini. Mudah kalau ada pelumasannya ya. Kemudian baut-bautnya kita sediakan, bautnya jangan sampai tertukar juga. Kemudian yang atas ini yang baut cabang itu pakai kunci 8 dan bautnya ada sedikit topinya seperti itu teman-teman. Nah, setelah kencang semuanya pasang selang radiator bagian bawah. Kemudian untuk posisi klemannya harus sesuai dengan posisi semula ya, supaya tidak terjadi rembesan. Soalnya ada juga kalau misalkan gak pas itu suka ada rembesan air radiatornya. Jadi harus pas lagi posisi semula. Kemudian tinggal kita setel celah klep. Yang in saya setel di 0,10. Sedangkan yang X saya setel di 0,15. Posisi piston berada di titik mati atas, noken as itu bebas. Kita setel pakai puller supaya tepat, dan gunakan kunci khusus seperti ini. Oke, setelah penyetelan celah klep tinggal kita pasang tutupnya. Nah, seperti ini. Di lingkarannya itu, di lengkungannya kasih lem aja tribon supaya tidak terjadi rembesan. Pasang bautnya torsi di angka 15 Nm, pakai manual juga boleh, tidak masalah ya. Yang nggak punya kunci torsi jangan khawatir, nggak apa-apa, manual juga. Pasangkan koil, pasangkan busi langsung ya. Nah, kemudian langsung kita kencangkan semuanya, langsung kita kencangkan, pasangkan padu busi. Kemudian roda kita pasangkan, arm juga kita pasangkan ya. Baut-bautnya kita pasangkan semuanya. Kemudian tinggal kita naikkan ke rangkanya. Pasang bagian spoolnya ya. Nah, kemudian untuk dudukan kabel spoolnya disesuaikan. Kemudian ini platnya nih, plat penahan kabel. Kemudian baut yang tadi, baut 10, langsung kencangkan. Kemudian spool kita pasang baut L-nya ya. Baut L5. Kemudian baut CKP juga kita pasangkan. Nah, jadi sangat mudah sekali kalau misalkan kita bisa memperhatikan proses pembongkaran dan perakitannya. Jadi satu kali lihat itu sudah bisa praktek. Kemudian pasang bagian magnet, pasang ring, pasang mur. Kemudian tinggal kita kencangkan saja secukupnya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu pasang bagian kabel-kabel ya. Nah, kabel-kabelnya yang ke speedometer ataupun sensor speedometer, kecepatan pasang. Kemudian spakbor ataupun slebor kita pasangkan. Kemudian kita pasangkan throttle body, ada bonnet di bawahnya. Pasangkan bautnya, langsung kita kencangkan. Nah, baut 10. Dan teman-teman saya, rekan-rekan saya lagi proses pemasangan di bagian slebor ya. Slebor belakang. Nah, kemudian kencangkan menggunakan kunci 10. Bautnya harus disesuaikan, jangan sampai tertukar. Setelah itu pasang plat ya. Plat ini kita pasang, bautnya rada pendek-pendek ya, ada 3 biji. Dan untuk baut selang injektor. Nah, kencangkan sambil ngopi.
Jangan bosan ya teman-teman, pokoknya diperhatikan seperti ini. Kemudian pasang selang hawa. Nah, setelah selang hawa tinggal kita pasang selang injektor, soket ya, TPS ya, ICP, injektor, kemudian ECT, kemudian O2, kemudian tinggal kita pasang kipas, dan baut kipasnya jangan sampai tertukar teman-teman, seperti ini. Kencangkan, tahan ya. Kemudian pasang radiator, pasangkan selang yang menuju tangki cadangan, yang menuju ke radiator water jacket. Kemudian klemanya kita pasangkan, kemudian baut-bautnya yang ada ringnya kita pasangkan. Saya capek ngomong terus teman-teman. Aduh, ini berapa menit saya ngomong, sampai dengan 20 menit teman-teman, 30. Nah, klemanya kita pasangkan seperti ini teman-teman. Yang atas, yang bawah kita pasangkan. Kemudian ini baut ya. Untuk penguras radiator kita pasangkan, isi air radiator. Kemudian tinggal kita proses pemasangan bagian CVT, kita pasang rollernya yang ada bantalan ataupun damper, pasangkan searah berlawanan arah jarum jam ya. Slidernya yang oblak kita ganti. Kita kasih pelumasan sedikit saja di bagian rumah roller. Kemudian tinggal kita pasang bosnya, langsung kita pasang ke bagian kruk asnya, pasang panbel. Nah, untuk panbelnya ini pakai KZR Vario 125 old ya. Harusnya yang Vario LED sekarang itu pakainya kodenya K35 teman-teman, tapi tidak masalah, tidak apa-apa ya. Pasang kipas, pasang gigi engkol, pasang ring, pasang mur, tinggal kita kencangkan secukupnya. Kemudian tinggal kita pasang puli sekondari. Nah, puli sekondari seperti ini, bearing-bearingnya kita kasih template, kemudian mangkok, kemudian ring, kemudian mur. Murnya jangan sampai terbalik, yang rata itu di bagian dalam. Kencangkan secukupnya, kemudian tinggal kita pasang bagian tutupnya. Langsung kita kencangkan menggunakan kunci 8. Nah, setelah knalpot kita pasangkan, baru kita hidupkan motornya ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah saya hidupkan, tiba-tiba motor mati lagi ya. Setelah saya cek-cek, dan ternyata ini bensinnya habis teman-teman ya. Kemudian saya isi dulu bensinnya, kemudian filter udara sambil saya pasang sambil nunggu bensin, kemudian kunci kontak on off kurang lebih 3 kalian. Kemudian tinggal kita hidupkan motornya. Nah, dan motor pun sudah bisa hidup, tinggal kita setel stasionernya teman-teman. Nah, jadi seperti ini kondisi sekarang ya. Nah, tinggal dicek aja. Suaranya sudah halus kembali. Beda dengan yang pertama kalinya teman-teman. Nah, sampai selesai pokoknya teman-teman bisa lihat ataupun dengarkan untuk suara mesinnya. Dan diperhatikan di bagian air radiator, jangan sampai muncrat ya. Dan tutup radiator jangan dipasang dulu, kita tunggu. Nah, udah halus ya. Kemudian air radiator tinggal kita isi lagi teman-teman. Isi. Nah, kemudian tinggal kita coba belayar-belayar dikit sambil kita lihat air radiator apakah terjadi muncrat atau tidak. Kalau tidak, tinggal kita tutup lagi. Kemudian tinggal kita belayar motornya. Nah, di belayar mantap. Jadi seperti itulah teman-teman tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat.